catatan saya sih, saya menganggap ada ya bukan anggapan ya menilai dari awal ini memang ada kesimpang siuran ataupun dalam proses hukumnya berantakan gitu loh. Ini kata apa? Kenapa ada PK pertama kemarin, terus ini ada lagi 6 mengajukan, berarti kan ada orang biasanya mengajukan sebuah perlawanan karena itu ada ketidakadilan. Ya, tentu upaya hukum katakanlah ini adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana. Ini kan adalah hak original para terpidana, tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Yaitu tentu apakah ada keadaan baru, ya kan? Keadaan baru sebenarnya tidak hanya semata bukti baru, tapi bisa jadi waktu itu semestinya bukti itu sudah ada, tapi memang dipinggirkankah atau tidak mau diungkapkankah, gitu loh. Jadi dan sekarang baru terungkap, misalnya saksi-saksi fakta baru muncul, terus persesuaian alat-alat bukti itu akhirnya ini kok klik, karena mungkin bisa jadi yang lalu itu ada mislink sengaja. Ada yang dihilang dari peristiwa itu, ada rangkaian-rangkaian yang memang dihilangkan. Dan hari inilah katakanlah para pencari keadilan tadi melalui tim kuasa hukumnya mencoba melakukan untuk mencari jalan keadilan atas puzzle-puzzle yang disengaja dihilangkan atau memang pada waktu itu tidak mau diungkap. Itu menjadi satu cermin karena dia pintu masuknya. Jadi di mana pengadilan pertama mengadilin itu, maka perkara itu harus masuk ke situ dulu. Jadi waktu disusun permohonan tersebut pasti ada kan alasan-alasan, argumentasi apa, bukti-bukti apa, jadi filternya ke sana. Jadi Pengadilan Negeri Cirebon sangat relevan juga, bukan hanya sekedar dia melihat apakah ini beralasan untuk dijadikan alasan PK sehingga bagi hakim Mahkamah Agung nanti bisa menguji ini, menilai ataupun apakah nanti ditolak, apakah diterima atau tidak gitu loh. Tapi ini menjadi menarik kan seperti yang tadi dibilang. Ini kan jelas ada satu rangkaian kekeliruan yang memang dari keseluruhan rangkaian peradilan itu sudah keliru. Di mana itu tadi pintu masuknya dari kepolisian, karena pintu masuk perkara ini adalah dari kepolisian. Di situ kan sudah mulai tampak dari administrasi penyidikannya yang kenapa sih tidak tertib? Kenapa ada biasanya kalau tertib itu ini rapi banget ini, gitu loh. Tapi kok tiba-tiba ada yang tidak tertib, berarti ada sesuatu ini, gitu loh. Kenapa tidak mau tertib? Kenapa tidak mau taat azas, gitu loh. Kan SOP, standar operasional prosedur yang harusnya itu jadi hukum. Bukan SOP ayam, bukan SOP sapi, itu SOP. Tapi kalau SOP bagi orang hukum itu norma. Iya. Mau tidak mau kan ini jadi aturan kita, gitu loh. Lah, seperti yang tadi disampaikan, hal yang mendasar saja, gitu loh. Nah, padahal begitu ditangkap, terus ditahan 1 hari berikutnya. Ini kan nggak ada upaya. Iya. Bagaimana orang ditangkap hari ini, terus besoknya kan harus ditahan. Karena kalau dia itu kan harus menemukan 2 alat bukti. Tidak diberikan tadi yang disampaikan bantuan hukum. Berarti ada apa? Kalau dia ini clear, ya berikan saja. Karena kan gini, BAP tadi adalah hasil daripada mahkotanya penyidik. Kalau BAP-nya lumpuh, otomatis dong dakwaannya lumpuh. Kalau dakwaannya lumpuh karena memang pertimbangan hakim itu kan mengacu kepada dakwaan. Iya. Ya kan kira-kira begitu. Jadi karena dari sini yang sudah keliru, sesuatu ada yang unprofesional, karena memang pelanggaran-pelanggaran itu dengan nyata dilakukan, lah ini kenapa diambil? Anehnya kenapa hakim mau begitu saja dengan mempertimbangkan satu saksi dan petunjuk. Ini yang tadi dibilang oleh beliau. Iya. Lah ini kekeliruannya nyata banget gitu loh. Oke. Ya udah ini yang penting begini. Baik. Yang dikemas pada waktu tuh misalnya ini gara-gara geng motor atau segala macam. Ya kita memang nggak suka dengan geng motor, katakanlah mau bikin kriminal. Tapi pastikan orang ini benar-benar pelaku kejahatannya atau tidak. Nah, dengan melakukan perlawanan PK hari ini, ya kenapa mereka berani katakanlah masyarakat begini? Pasti ada sesuatu. Nurani yang paling tinggi, kebenaran yang paling tinggi bersuara. Sehingga mereka ya ayo. Karena memang tidak pada waktu itu mungkin ini tidak ada yang tahu. Karena di tahun yang sama itu kan kasus yang lagi rame. Kasusnya Jessica dan Mirna pada waktu itu. Iya. Tertimpalah kasus Cirebon ini. Sekarang saatnya semuanya bersuara. Sayangnya kan jadi dasar itu kan putusan. Jadi memang harus menunggu PK ya? Karena itulah menjadi sebuah upaya gitu loh untuk mengembalikan harkat dan martabat mereka nanti gitu loh. Karena dalam bentuk produk putusan. Iya. Pasti katakanlah orang-orang yang pada waktu itu yang meriksa itu loh kan sudah ada putusannya. Iya, akan hakim kembali sudah lagi ke mengambil situ. itu gitu Iya. loh. Ya, jadi yang muter lagi.
Tapi kalau kita angkat karena dia ansih dalam mata aturan, kalau dia lihat lagi yang mau dicari dalam hukum ini apa sih? Rasa keadilan, rasa kejujuran, suara batin yang bersuara tadi, pasti dong. Tapi kan banyak manusia yang tidak mau akhirnya tetap bertahan dengan kesalahannya karena mungkin untuk mengungkapkan itu. Tapi ini lebih malu lagi kalau ternyata nanti ujung-ujungnya terbukti salah. Kenapa tidak? Gitu loh. Lebih bagus kita, oh ya, makanya Pak Rudiana bisa cerita nih, ada apa sih sebenarnya? Apa sih sehebat apa Pak Rudiana pada waktu itu kok bisa sih setingkat unit-unit yang banyak begitu tuh kok bisa manut juga? Ini kan menjadi pertanyaan gitu loh. Bisa ditarik dari narkoba, bisa ke reskrim, segala macam. Lah padahal mindiknya tidak boleh begitu. Fungsi Propam di mana? Fungsi Pak Kapolres ada di mana? Gitu loh. Ini kan juga menjadi catatan-catatan yang memang harus kita lakukan. Tapi lagi-lagi karena di label demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, selesai. Akhirnya dijadikanlah tumbal bumper siapapun orang-orang ini. Ini yang kita sebut dengan peradilan yang tidak efektif, peradilan yang sesat. Ya terbukti dari tadi, pintu masuknya. Kenapa tiba-tiba polisi punya ada surat kuasa pengacara, tapi pengacaranya nggak ada? By design siapa itu? Ada tanggal surat, tapi pengacara tidak pernah ada. Terus tiba-tiba ada foto-foto yang membuat mereka luka-luka dan segala macam. Nah itu kan petunjuk-petunjuk yang rangkaian-rangkaian dari setiap itu gitu. Ya, ini yang memang seharusnya pengadilan peka dan Mahkamah Agung harus mengkoreksi ini. Sebagai satu lembaga yang tertinggi dalam kekuasaan kehakiman. Esensi saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengalami dan mendengar. Kalau saya sih berpendapat ya kalau memang ada argumen yang jelas dan ada persesuaian bahwa orang itu memang tahu, memang detail keterangan-keterangan itu, ya bisa jadi pada waktu itu memang sengaja tidak dimunculkan, tidak dicari, atau ada sesuatu orang memang untuk dibungkam segala macam. Lagi-lagi kan alasan kenapa Anda baru sekarang untuk speak up, ini juga harus diberikan ruang gitu loh. Jadi tidak terbatas pada saksi yang kemarin, walaupun kuncinya adalah yang kemarin, karena itu adalah memang komposisi utama dari sebuah peristiwa yang kemarin. Tapi terhadap yang mungkin baru-baru muncul, karena memang berdasarkan pengetahuan tertentu, informasi tertentu, dilihat loh, ini kok ada persesuaian. Saya kira ini dapat juga ditarik untuk memberikan keterangan. Karena kalau mereka akhirnya katakanlah mereka tidak tahu terus memaksakan, toh juga ada nanti ancaman bagi mereka kalau mereka memaksakan keterangannya bohong, keterangannya palsu. Jadi menurut saya adalah penting di luar memang Pak Rudiana, terus ada Aep, ada Dede. Tapi kan ini mulai yang memang menempel kan cuma keterangannya Pak Rudiana sama Aep aja. Selainnya itu sudah mulai lepas mata rantai untuk menyatakan orang itu atau orang-orang ini adalah bersalah gitu loh. Jadi ya ini yang jadi toh tadi timnya Pak Otto juga sudah mulai melaporkan ada laporan palsu ataupun ada keterangan palsu ataupun ada sesuatu unprofesional lah yang memang akan diperiksa. Tapi yang menarik bagi saya tanggal 2 September kemarin kan ada LPSK. LPSK memberikan perlindungan kepada 7 terpidana ini. Khususnya pada Sudirman yang juga adalah pemberian secara fisik gitu kan untuk merekomendasi malah memindahkan dari Rutan Bandung ke Cirebon termasuk anak-anak ini. Kenapa LPSK juga masuk di sini? Karena LPSK melihat loh iya ya jangan-jangan mereka juga adalah memang korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena atas laporan mereka atau dijadikan mereka adalah untuk laporan palsu. Ini juga menarik, tinggal gampang juga untuk meyakinkan LPSK karena LPSK juga punya tahapan-tahapan asesmen juga yang harus dilewatin gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya harus ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung gitu loh. Bahwa lembaga perlindungan saksi korban sudah masuk tanggal 2 September lalu memberikan ketujuhnya ini perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik malah. Jadi selama persidangan ya tidak akan tersentuh. Begitu tersentuh, ya nanti persoalannya jadi beda lagi. Dan bagaimana menguatkan dalil-dalilnya karena memang kepentingan pemohon, ya tentu jaksa juga akan defense, gitu loh. Ya di sini yang memang nanti akan menjadi cross check ya kan terhadap fakta mana, jawaban mana yang paling mendekati. Gitu kira-kira defense-nya jaksa akan seperti apa? Pasti dia akan bilang bahwa semua sudah sesuai dengan prosedur, semua sudah mengalir seperti ini karena kalau tidak kan akan berkaitan karena jadi mata rantai sistem peradilan pidana kan antara polisi, jaksa dan hakim. Karena begitu salah satunya tadi lepas ya berarti ada sesuatu unprofesional dong. Yang tadi dibilang dari polisinya keliru,
naik lagi kejaksaannya keliru yang seharusnya P18-nya. Makanya coba lihat aja P18-nya seperti apa, P19-nya seperti apa sih petunjuk jaksa pada waktu itu. Kemana sih dokumen-dokumennya pada waktu, jangan terlalu gampang dong untuk menyatakan hilang demikian saja. Apalagi ini menyangkut dengan ancaman yang pada waktu itu tuntutannya hukuman mati loh. Kan ini menarik, tuntutannya hukuman mati, terus 3 DPO ternyata fiktif, 2 kan yang melakukan Peggy itu akhirnya katanya bukan Peggy itu, padahal diyakini oleh penyidik pada waktu di bulan Mei, ya memang ini orangnya, tiba-tiba terbantahkan, terus 2-nya itu fiktif, padahal 3 DPO fiktif ini adalah pelaku utama. Bagaimana saya bisa meyakinkan menggerakkan pelaku lain yang ini, kalau 3 peran utama ini ternyata tidak ada? Bagaimana menggerakkan ini, menusuk segala macam dengan perbuatan-perbuatan yang detail pada penyidikan maupun dalam dakwaan. Nah, berarti ada sesuatu. Siapa yang buat? Berarti kan ada sesuatu. Ini naskah drama dong. Lagi-lagi Pak Ugro. Karena nggak klop dengan pelaku lain bilang, loh kami nggak ada, gitu loh. Malah hakimnya bilang, loh kok ini malah mereka ini berbelit-belit. Ya gimana mau berbelit? Mereka tuh menyampaikan yang sebenarnya. Karena apa? Ya hakim hanya cuma memakai kata petunjuk. Petunjuknya dari mana? BAP. Pokoknya kamu kan udah nerangkan dalam BAP. Lah inilah kelirunya hakim kita. Loh gak ada yang lain. Terus sama saksi yang sebenarnya menguatkan juga tidak hadir dalam persidangan. Ada apa? Dan itu kok bisa diketok palu sama hakimnya? Karena negara tidak boleh gagal dalam melindungi warga negaranya. Siapa yang bisa kita harapkan kemudian akan bisa membuka kasus ini? Ya harus ada pimpinan-pimpinan yang amanah dan berani tegak lurus untuk peristiwa ini. Tapi kalau memang ada sesuatu yang memang mau disembunyikan ya sulit. Gitu loh. Ya kita mau sampai mau desak sampai kapanpun. Sampai kucing sampai pakai behel sekalipun atau unta pakai sepatu roda sekalipun, ya ini nggak akan terbuka. Karena memang ada orang-orang tertentu yang memang untuk apa ini gitu. Bisa jadi kan saling ngunci pada waktu itu, apa kesepakatan yang melindungi siapa, entah apapun itu. Lagi-lagi pintunya kan dari tadi awalnya kita bilang hanya teman-teman di tingkat penyidikan yang tahu pada waktu itu siapa orang-orang yang ada di situ, siapa yang mengendalikan orang pada waktu itu, siapa pimpinan-pimpinan tertinggi pada waktu itu. Pasti karena begitu pada waktu itu kan itu langsung berita, kita bisa lihat tuh jejak rekamnya, berita nasional terus diangkat. Kok secepat itu dengan kisah-kisah itu gitu loh. Berarti ada sesuatu yang memang harus kita lihat. Jadi orang-orang yang pada waktu itu yang bisa mengendalikan, orang-orang yang pada waktu itu punya, ini orang siapa dan bisa dititipi apa? Itu pertanyaannya.